Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Goeser. Oke, sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputaran masalah pada rantai keteng ya. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan saja dan kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi buat teman-teman sebelum ganti rantai keteng, mungkin rantai keteng kendaraannya itu sudah bunyi ya, bunyi kemericik. Tetapi setelah dipasang, ternyata masih ada bunyi kemericik meskipun sedikit. Nah, itu sumbernya dari mana? Nah, ini yang kadang membuat kita bingung ya. Padahal rantai ketengnya sudah baru, sudah dipasang bagus, sesuai, tetapi masih bunyi ya, terutama pada saat mesin panas. Nah, itu sumber bunyi yang menyebabkan bunyi kemericik masih ada pada rantai keteng itu di mana. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk ke sistem tensioner ya. Nah, jadi pada dasarnya semua motor itu menggunakan tensioner atau tekanan pada rantai keteng. Meskipun ada sistem yang berbeda. Pada C-series modelnya kayak gini ya. Kemudian pada Yamaha modelnya seperti ini ya, tensionernya. Nah, ini terpasang di sini untuk menekan lidah tensioner. Nah, baik yang modelnya seperti ini maupun yang seperti C-series kayak gini, itu yang akan kita bahas setelah melakukan pergantian rantai keteng masih bunyi. Nah, itu sumbernya dari mana? Kita masuk di C-series dulu ya. Jadi apapun jenis motornya, yang penting modelnya sama kayak gini, itu sumber permasalahannya di mana. Setelah ganti rantai keteng kok masih bunyi. Jadi kita lihat dulu sistemnya seperti ini ya. Sistemnya ini rantai keteng terpasang pada mesin. Nah, jadi kita untuk mempersingkat waktu saja ya, kita cepat-cepat saja, yang penting dimengerti. Nah, ini rantai ketengnya akan ditekan oleh tensioner. Ini juga tensioner ya, tensioner. Nah, tensioner yang ini mendapatkan tekanan dari mana? Itu dari sulingan yang ini, sulingan ya. Bahasa saya ini sulingan, nggak tahu bahasanya teman-teman. Itu fungsinya atau tempatnya ada di sini. Nah, ini di sini ya. Nah, ini ketika terisi oli, ini akan semakin keras. Ini akan semakin keras untuk menekan yang ini, sehingga ini akan menekan rantai keteng ke bawah. Bisa jelas ya? Nah, jadi sekali lagi ketika terisi oli, ini akan semakin keras menekan yang ini, sehingga rantai ketengnya tertekan terus ke bawah. Semakin kendor rantai ketengnya, ini akan semakin naik, akan terisi oli secara otomatis. Jadi ada yang berpendapat juga di sini, ganti saja pir yang ini ya, katanya. Ini fungsinya di bawah sini. Ini yang akan menekan sulingan ya. Jadi sulingannya ini akan terdorong oleh pir. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini diganti yang lebih keras. Ini mau lebih keras atau loyo kayak gini, tidak ngaruh. Ini tidak ngaruh ya, karena sulingan ini untuk mendapatkan power menekan yang ini, itu sumbernya dari oli mesin. Jadi sekali lagi, kalau mau ganti yang ini lebih keras itu nggak ngaruh ya. Lalu sumber bunyinya dari mana? Sumber bunyinya itu di sini. Kita lihat di sini ya. Ini karetnya sudah lekuk seperti ini. Ini rantai ketengnya semakin kendor misalnya, atau masih baru lah, katakanlah masih baru, ini ceritanya masih baru ya. Ini menekan yang ini, pegas yang ini ya, tetapi lihat karetnya ini udah benjol ke bawah, ini udah benjol ke bawah ya. Jadi tekanannya itu kurang, sehingga rantai ketengnya itu masih kendor. Itulah yang menyebabkan bunyi. Bisa juga dari sini, karet yang ini ya, karet pegasnya yang ini, bisa kelihatan ya. Oke, saya atur ulang kamera. Nah, kalau memang ini sudah aus juga, ini harusnya diganti ya, harusnya diganti. Tetapi rata-rata ketika motor yang jenis tensionernya model kayak C-series seperti ini maksud saya, itu rata-rata di sulingannya ya. Entah ini bocor atau karetnya ini udah terlalu lekuk ke bawah. Kalau ini bocor, oli yang masuk ke sini itu akan keluar.
Jadi daya pegas atau daya tekannya itu akan semakin berkurang. Jadi itulah yang menyebabkan setelah melakukan pergantian rantai mesin pada jenis mesin yang model tensionernya seperti C-series kayak gini, masih bunyi pada rantai keteng. Jadi bisa dipahami ya sahabatku. Kemudian pada sistem Yamaha, kita akan masuk pada sistem Yamaha. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Kita buka ini dulu supaya bisa dimengerti ya. Oke, kita buka rantainya dulu. Kita simulasikan pada Yamaha. Oke, kita lihat di sini pada Yamaha sistemnya begini. Kita atur ulang dulu. Nah, dia menggunakan lidah tensioner seperti ini. Ini pada blok. Ini blok Myoji ya. Nah, ini tempatnya di sini. Fungsinya untuk menekan rantai keteng. Jadi sama fungsinya seperti ini ya. Nah, jadi itu berada di sini ya. Kemudian akan ditekan oleh tekanan tensioner seperti ini ya. Jadi ini bisa diputar ya. Nah, bisa diputar seperti ini. Ini kalau dilepas akan otomatis ke bawah. Oke sahabat semua, sekali lagi saya akan jelaskan ulang ya, karena ini penting sekali. Nah, jadi fungsi daripada tensioner ini sistem kerjanya begini ya. Nah, ini lidah tensionernya akan dibanting terus sama rantai kamrat ya, kan fungsinya di sini akan dibanting terus. Nah, jadi ini akan ditahan oleh tensioner yang ini. Nah, pada saat ditahan seperti ini akan mendorong sama bergoyang ya, seperti ini, goyang lah begitu. Nah, karena adanya faktor dorong dan faktor goyangan seperti ini, kemungkinan bautnya ini juga muter balik dia ke atas ya, muter balik karena daya pegang pirnya ini kurang kuat ya, kurang kuat atau masih loyo begitu, sehingga balik beberapa mikron atau beberapa mili sehingga rantai ketengnya jadi kendor ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau memperbaiki tensionernya yang ini jangan dikasih oli ya, jangan dikasih oli. Biarkan saja rada serat-serat tetapi longgar kayak gini ya. Asal jangan terlalu licin, karena kalau terlalu licin ini bautnya muter balik nanti dengan cepat atau gampang muter balik ya, sehingga ini akan naik tekanannya yang ini. Nah, jadi sekali lagi solusinya itu ini jangan dikasih oli ya, biarkan saja kalau memang sudah rada longgar seperti ini. Lalu pirnya ini kita potong saja ya. Nah, yang ini kita potong, kita bengkokkan ulang. Nah, ini satu saja. Tadi sebenarnya udah saya potong satu ya, tapi kita potong lagi setengahnya lah, jadi 1,5 ya. Oke, kita potong saja seperti ini pirnya. Oke, sudah terpotong ya. Lalu ini kita bengkokkan ulang ya, untuk masuk ke sela-selanya yang ini, sela-sela ya. Oke, yang penting bisa dimengerti. Jadi sahabatku, buat teman-teman yang punya EPU terutama ya, EPU itu gampang sekali bunyi rantai ketengnya padahal masih baru. Ya. Nah, itu triknya itu seperti ini. Kita potong pir tensionernya lalu kita susun ulang. Oke, ini kita bengkokkan saja ya. Oke, ini udah bengkok kira-kira di tengahnya ya, atau setengah lingkarannya, baru kita bengkokkan ke kiri lagi. Nah, supaya bisa berpegang di sini. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah begini ya, kira-kira sebegini ya. Nah, ini kira-kira setengahnya. Nah, ini sistem kerjanya kan begini ya. Bisa kelihatan ya, sahabatku. Nah, tujuan bengkok sedikit yang ini supaya bisa mengait di sini. Jadi ini tidak gampang bengkok ya. Oke, jadi ini pirnya jadi sedikit lebih keras ya, sahabatku. Oke, setelah seperti ini lalu kita susun ulang lagi ya. Nah, kita susun ulang caranya seperti ini. Ingat tadi ini jangan dikasih oli ya, biar tidak terlalu licin, karena kalau terlalu licin berpeluang muter balik ya. Karena ini di mesin itu digoyang, berat kerjanya ini. Udah didorong, digoyang lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita pasang saja pada dudukannya di sini ya. Nah, pasang pada dudukannya, ingat yang ini ada bengkok pirnya sedikit seperti ini.
ini searah sama yang ini ya. Ini ada ruangnya sendiri nih, ada alurnya sendiri. Nah, cantolannya lah istilahnya ya. Oke, baru kita pasang. Ini biasa terjadi di Mioji atau Satria FU biasanya ya, atau FU lah. Jadi ini bisa digunakan trik saya ini ya, untuk memperkeras pirnya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita atur ulang ya sahabatku. Caranya seperti ini, kita putar dulu. Nah, ini agak ribet ini. Agak ribet sambil memvideo, kita sambil sambil pasang ini. Ini yang agak ribet nih. Oke, kita susun ulang ya. Karena pirnya juga sudah keras ya, sudah keras. Oke, kita susun ulang ya sahabatku semua. Ini yang agak ribet nih. Intinya bisa dimengerti sahabatku. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, setelah seperti ini kita putar saja. Putar saja begini. Ya, ini sejadi-jadinya ini harus terpasang ya sahabatku. Jadi meskipun videonya kayak gini, ya intinya bisa dimengerti saja begitu. Oke, baru kita pasang ulang ya seperti ini. Oke, kalau sudah begini dilepas juga enggak apa-apa. Tinggal kita atur posisi yang ini ya. Coakan yang ini. Oke, kita tekan begini. Ini kita cari posisinya ya, karena ini ada yang panjang, ada yang pendek, ini punya dudukannya sendiri. Oke, ini sudah pas sahabatku. Sudah pas. Oke, ini sudah terpasang ya. Tetapi belum kuat, ini kita tekan saja dulu supaya tidak keluar lagi. Oke, ini agak keluar lagi, nih kita ulang ya. Ulang putar. Nah, kita ulang putar, baru kita tekan ini. Bisa kelihatan ya. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang punya FU ya. FU itu biasanya ganti kamrat tapi masih bunyi. Ganti tensioner sama kamrat kok bunyi gitu. Atau Jupiter Z1 Miosul, itu banyak yang seperti ini masalahnya ya. Nah, jadi inilah solusinya. Perkuat pirnya ya. Jadi kalau pirnya dipotong, dipelintir sedikit, keras dia. Nah, sekarang ini sudah terpasang. Oke, kita tahan saja dulu ya. Kita tahan dulu supaya tidak lepas. Ya, ini sudah terpasang. Nah, sekarang kita coba putar pirnya ya. Nah, ini terasa sekali kerasnya. Ini terasa sekali kerasnya ya. Beda sekali dengan standarnya ya. Jadi itulah triknya sahabatku semua. Jadi buat teman-teman yang punya motor dengan tensioner seperti ini, ketika sudah melakukan pergantian rantai keteng seperti ini, lidah tensioner seperti ini juga baru mungkin ya, mungkin. Tetapi kok masih bunyi. Nah, itulah triknya sahabatku. Kita perkuat pirnya. Sekali lagi kita potong pirnya supaya lebih keras menahan putaran ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya sahabatku. Semoga ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.